Untuk roti kacang terjual rata-rata 250,4167 buah dengan standar deviasi 29,85556 buah. 56. Untuk estimasinya, tingkat signifikansi alfa sama dengan adalah 5%. Jika DF atau derajat kebebasan adalah N, jumlah data min 1 atau 12 min 1 kurang sama dengan 1. 11, maka jika DF-nya 11, nanti untuk nilai efisien nilai apa namanya tabel. Untuk tabelnya didapatkan ini 2,20099 atau 2,2010 itu untuk dua sisi. Ya. Ya, Mbak Nin itu ini ya, yang atasnya itu alfanya ya? Iya, yang ini 0,05 ini alfanya, tingkat signifikansinya. Oke. Ya, dipelototin fokus. Ini tonton nih, ada yang salah nggak di bukumu ini? Itu selalu min 1, Pak? Ya, nih ada yang salah nggak di sini? 2,2010. Yo, iki loh, ndelemu merah-merah itu loh, kotak merah itu loh, keliru. Satu sisi, dua sisi keliru isu. Ini saya dapat materinya dari Mas Abian kemarin, Pak. Lihat enggak mana yang keliru nih? Iya, kita di bicarakan sini, berapa ini. Sih? Ya, di sini dia nunjukinnya 2,131. Ya iya lapo nang kono. Ya, saya juga nggak tahu. N-1 nih berapa? Gimana, Di Pak? 11, Pak. Di 11, Pak. Di 11. Itu ada di atasnya itu apa maksudnya? Ada alfanya, 2 kotak Pak. di atas. Alfa yang satu sisi sama 2 sisi, Pak. Ayo dipikir meneh. Yang atas yang apa itu? Signifikansinya, Pak. Nah, ya yang mana? Yang 2 sisi, Pak, kita ngambilnya, Pak. Yang 0,05, Pak. Ayo, gak ngono. Kamu nggak masuk kemarin, nggak tanya temanmu juga. Ketinggalan itu. Baris atas itu loh apa itu? Baris atas itu apa? Kotak itu loh apa itu? Ayo Abian. Di Abian ini. Ini Pak, saya Pak. Yang atas itu apa? Kotak atas itu apa maksudnya? Derajat kebebasan DF, Pak. Kotak atas. Kotak atas. Nilai signifikansinya, Pak. Signifikansi apa itu? Nah ini lho, kamu tuh nek gak ngerti, gak gelem takok, gak berusaha ya. Gini mau survival, omong kosong. Ada ya apa? Mengeluh. Wah gini tok. Itu ketok ini tabiat kalian ini, ketok ya. Kalau nggak ngerti, berusaha sampai paham. Gitu. Jangan ditekankan mengeluhnya tok aja. Ini harus berubah kalian ini. Kamu dari satu sisi, dua sisi itu ngerti nggak sih apa itu maksudnya? Hati-hati kindelen iki. Hati-hati kamu kasih komentar itu. Tak ulangi, orang berilmu itu terperinci jawabannya. Saya bisa menyerang ini apa yang kamu tampilkan ini. Demikianlah orang berilmu itu ngerti apa sing salah, apa sing benar dan nggak akan terombang-ambing ya, gitu loh. Ya, saya tak ulangi ya, tak ulangi. Iki kotak iki di benakno ini sekarang, dibetulkan ini kotaknya ini. Wes, di escape iki nih. Slideshow-nya di escape, dibetulkan kotaknya 2,1 ini, delen kotak itu. Kotak itu malu 11, delen yang 11. Yang pertama. Kotak itu loh,
kotak 2,1 itu loh, enggak nonang 2,2099. Kotak itu loh. Kotak merah itu loh. 2,13 itu keliru. Ini gambar Pak, jadi nggak bisa di. Oh alah. Ya iki wis seru ini abiane copy paste keliru kabeh. Ini tak kandani kamu ini. Opo salahnya? Sekarang tak buktikan ini dan saya nggak asal menyalahkan. Kapan kamu menggunakan satu sisi? Buka buku meneh. Iku lho awakmu itu. Ya malulah kalian dengan kondisimu sendiri itu. Nggak usah banyak excuse. Tak jawab ya, kamu tak tanya pertanyaan mesti buka meneh, buka meneh. Aduh kelas ini loh, rek kelas iki rek. Wah akbar. Wes kalian ini. Apaan dipakai satu sisi? Untuk kasus 2 sampel berpasangan, Pak. Iku ono iku presentasine wingi itu, ya. Sadurunge iki nggak salah itu. Sebelum ini kalau nggak salah. Coba. Ono nggak? Ada, Pak. Oh. Ingatan ini, kamu sing presentasi loh, aku seiling opo sing mbok presentasi no. Itu loh, Rek. Malulah dengan kondisi kalian ini. Nyata saya ini buang-buang waktu ya selama ini ya. Tuh lihatan, satu sisi kapan? Jawaban itu loh, satu sisi itu loh ya apa? Hanya digunakan pada uji T2 sampel berpasangan. Hanya di situ loh. Kon wis nulis di situ. Hanya. Lah ngono kok mblayar iku sekan. Kok sik pekun iku lho. Tak marahin terus kalian ini. Gak berubah-berubah soalnya. Digenjot diri kamu berubah. Kok sik senenge gitu loh dikomentari dosen. Kok sik senenge diuring-uring gitu loh. Uji dua sisi kapan? Kapan udah uji dua sisi? Dapat digunakan pada uji T2 sampel berpasangan, uji T2 sampel bebas, dan uji T1 sampel, Pak. Berarti bisa digunakan di semua kasus ini? Bisa. Ragu-ragu meneh. Ingin tak kritik, jawabanmu cok ngono, kritik itu. Nadamu itu loh ragu-ragu, Nin. Iya, Pak. Saya bau benci kayak gitu itu. Jawaban saya yakin, nek kamu udah tahu benar. Kamu nanti nek kerja digudoi orang-orang. Supaya gimana nggak digudoi? Kamu tahu ilmunya dan jawaban dengan idealisme. Wes kuat itu kamu nanti. Nek kalau ini orang nggak akan bisa membelokkan kamu. Di luar sana itu banyak orang-orang brengsek itu. Ya, kamu kira kerja itu gampang itu. Nanti kamu kelihatan ini nanti. Semakin tinggi posisimu, nanti kamu digodai orang-orang aneh-aneh. Kalau kamu nggak kuat, ya iso motong, ngomel, nutok. Ya, saya biasakan kalian ini pimpinan nanti itu. Kuasai apa yang kamu kerjakan. Kalian ini pimpinan, kuasai apa yang kamu kerjakan. Kalian ini pimpinan, ya, bukan operator lagi. Pimpinan, kuasai keadaanmu. Ya, sekarang balik lagi ke next ini. Next slide. Bukan, tadi itu loh tabel T itu loh. Pantas nggak kita membahas uji T satu sampel, kamu ngomong satu sisi ini. Pantas nggak ini ono kalimat satu sisi pada saat kita membahas uji T satu sampel? Harusnya dua sisi aja. Baleni meneh, uji T satu sisi kapan digawe? Ketika dua sampel kapan berpasangan. uji T? Nah, wes. Gitu.
Ya ini salahmu, angkane. Salah di sini kamu tulisin uji ono satu sisi. Wong saya membahas apa? Uji tes satu sampel. Uji tes satu sampel. Kita sedang membahas uji tes satu sampel. Fokus, Rek. Biasakan fokus. Biasakan fokus. Kamu ngomong lo tak dengerin. Apa sih kamu presentasikan? Tak lihat. Itu saya menghormati kalian itu sebagai tolabul ilmi, sebagai penuntut ilmu. Tak hormati kalian ini. Nih, ini ngawur iki. Golek ono tabel sing resik ini nanti. Abian? Ya, Pak. Ya, Pak. Golek ono sing bagus ini. Jangan sampah ditaruh di sini. Yap. Memalukan. Ini kamu kelasku ini di sini nih. Ini ditonton adik-adikmu itu loh. Kamu menyesatkan ini. Paham? Paham, Pak? Salah ini. Ojo ditulisi satu sisi. Itu. Semuanya tahu pakai tabelnya ini sekarang? Tahu, Pak. Oke, wes. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi nilai T output-nya berapa? Aduh. Bau kak meneh. 0,048, Pak. 0,048 kalau yang dari hitungannya Mas Abian tadi. Oke. Terus di sini T tabelnya 2,2, Pak. 2,2. 2,20099. Yang terjadi? Jadinya ini Pak, statistik hitungnya lebih kecil daripada tabel T-nya, Pak. Berarti HO-nya diterima. Berarti hipotesisnya identik, Pak. Untuk sementara itu. Ya, misalkan sekarang kita lihat ya kondisinya dengan buku ya, buku. Oke, fokus di buku ya. Fokus di buku sekarang halaman 78 kita buka. Fokus di buku. Nilai tertentunya tadi berapa? Buku loh ini, buku ya. Nilai tertentunya berapa? 250. 333, Pak. Buku. Buku 2. kelas telo anjane awakmu itu kayak sok fokus diajak ngomong itu. Buku berapa nilai tertentunya? 333, Pak. Oke. Ya. Dengan 333 tadi kamu dapatkan ini. Output-nya berapa? 9,582. Minus 9,582. Minus 9. Itu di area H0 diterima atau enggak? H0 diterima tadi kan plus minus 2,201, benar? Ditolak, Pak. Nek H0 ditolak, maka estimasi di awal tidak identik, Pak. Maka apa? Ini suatu kesimpulan nih, maka kesimpulan yang kamu dapatkan kesimpulan sekarang. Kesimpulannya adalah maka estimasi di awal tidak benar, Pak. Maksudnya? Atau berbeda? Estimasi di awal tadi, Pak, yang 333 itu berarti tidak benar. Berbeda. Itu bukan, Pak. Oke, balik lagi nih. Tujuannya adalah uji. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi estimasi di awal itu identik atau beda, Pak. Menguji. Oke, ya, menguji, Pak. Ini jenenge uji ini namanya uji. Menguji estimasinya benar atau tidak, Pak. Oh, salah. Menguji apa? Enin. Menguji parameter, Pak. Menguji parameter dari sebuah sampel. Terus ojo menguji toh, menguji apa nih? Parameter dari sampel terus dengan suatu harga tertentu, Pak. Apakah sama kayak gitu loh, Rek? Apakah sama atau beda dengan
nilai tertentu. Tentunya. Biasa no, Rek. Biasa no. Oke, Pak. Saya nggak butuh kayak gini. Saya butuh kalian itu ngerti. Itu tak butuh no. Saya nggak butuh duit kamu itu nggak butuh. Ya. Saya bisa saja nih nggak perlu ono kelas kayak gini nih. Ya. Kelihatan saya ini sibuk sekali ya. Aku itu pejabat rek nang ITS rek. Ya. Ngurusi 1020 dosen itu loh. Tapi saya tak luangkan waktu kamu. Saya luangkan waktu untuk ngajari arah-arah kayak gini itu loh. Yang punya motivasi yang kuat gitu loh, Rek. Saya sibuk juga sama. Dan bahkan lebih sibuk dari kamu. Dibagi waktunya. Oh iya iki hari ini. Oh ini ono sing ini loh. Sesibuk apapun ya tak usah no iki mau oh iya iki ono jadwal kajian apa Rek. Cocok. Tak teko-teko nih kajian itu. Yo nyatet koyo arek kuliah itu. Meskipun di sana itu ya si akeh sing lebih muda dari saya. Gak malu nyatet itu. Catetan apa sing diomongno ini. Dan fokus Rek. Hadirkan hatimu di majelis ini. Hadirkan hatimu. Ada mahabbah, ada kecintaan terhadap ilmu. Buang itu yang lain-lainnya sekarang ini. Ini majelis ilmu. Saya nggak ngajari kamu itu yang aneh-aneh. Gak ngajari sing aneh-aneh. Gak ngajari tenaga dalam. Gak ngajari dukun. Enggak. Iki ilmu hitam putih. Wes itok. Wes. Gak ono abu-abu. Ya. Biasa no. Dari awal ini. UJT adalah gunanya apa? Oh saya gunakan untuk ini. UJT satu sampel. Oh menguji. Apakah nilai parameter dari suatu sampel sama atau tidak dengan nilai tertentu. Nah, saya ini jawabannya apa? Dengan tool tadi itu loh, kamu bisa menjawabkan apa? Ternyata dari buku dulu, buku. Kesimpulannya apa? Ternyata kan itu. Dari buku, ya. Dari buku karena T hitung terletak pada daerah H0 ditolak, maka penjualan Ali memang berbeda dengan dibanding penjualan rata-rata, Pak. Nah, dibalik ya, Pak? Maksudnya dibalik, Pak? Kalau dibalik, jadi saya menjawabnya kan gini, saya ingin menguji nilai parameter suatu sampel sama atau tidak dengan nilai tertentu. Maka kamu jawab apa sekarang? Dibaleni meneh ya, gak dirasakno soal kalimat iki. Gitu, kamu nggak merasakan apa yang tak omongno itu. Menguji apakah nilai parameter, suatu sampel. Apakah sama atau berbeda dengan nilai tertentu. Iki goalnya itu UJT satu sampel itu. Maka kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya Pak, nilai parameternya itu Pak tidak sama Pak di harga tertentu Pak. Nilai parameternya apa? Ini buku apa iki? Nilai parameter apa? Nilai parameter ininya Pak, penjualan kacangnya Pak. Rata-rata penjualan kacangnya Pak. Penjualannya siapa? Penjualannya Ali Pak. Ngawur. Rata-rata penjualan Ali. Ngawur. Rata-rata penjualan. Kesimpulannya adalah, maka tak ulangi meneh pertanyaannya tadi ya. Ini saya dengan UJT satu sampel ingin melihat ya, kayak gitu loh. Menguji apakah nilai parameter gitu loh. Menguji nilai parameter suatu sampel. Tak ulangi meneh sampai kamu itu bosen dengan suaraku. Menguji nilai parameter dari suatu sampel. Menguji loh ini, menguji parameter suatu sampel sama atau enggak dengan nilai tertentu. Kamu mau jawab apa? Menguji apakah jawabannya apa? Ali sama dengan ngawur meneh. Rata-rata penjualan. Menguji nilai parameter penjualan roti kacang Ali, Pak. Apakah sama dengan harga tertentu? Soalnya kan sampelnya berarti ini Pak, penjualan roti kacangnya, Pak.
Oke, Rek, kita balik nang halaman 74. Saya ingin kamu melek, melek. Bukaan matamu ini. Halaman 74 dibuka lagi. Pada dasarnya untuk sampel ya, pada dasarnya untuk satu sampel, tak ulangi, pada dasarnya untuk satu sampel uji T pada suatu menguji rata-rata populasi sama dengan harga tertentu. Kalimat ini nanti coba lihat contohnya iki. Maka yo gini kok. Saya ingin melihat ini menguji apakah rata-rata penjualan rata-rata penjualan nek ngomong rata-rata itu punya isopo iku, Rek? Rata-rata itu punya isopo? Punyanya parameter, Pak. Tuh. Parameter ya. Rata-rata itu bagian dari parameter. Nah, itu punya isopo iki. Refer to-nya itu punya siapa itu? Kepunyaannya siapa itu? Rata-rata itu loh kepunyaannya siapa? Penjualan. Aduh, ya Allah. Rata-rata penjualan dari rekan-rekan ahli. Rata-rata iku ayo Rek ditonton meneh, tak ulangi meneh. Fokus ngono ya Allah, subhanallah, kelas iki ya Allah, paring ngono sing sabar ya Allah. Kelas ini kok goblok ini Rek, ya Allah. Gak iso fokus ini kalian iki ya Allah. Kok wesel aku nonton kalian ini ya Allah. Ya Allah. Kok goblok ini sih? Kelas opo iki? Kon niku S1 apa SMA sih Rek? Dilihat meneh halaman 74. Uji T pada suatu populasi akan menguji apakah rata-rata. Nah, ikut tonton. Apakah rata-rata itu apa? Bagian dari apa tadi? Rata-rata. Parameter, Pak. Parameter. Parameter apa di situ? Punya iso apa sih rata-rata itu loh? Parameter itu punya siapa? Saya bisa tanya situ. Parameter itu punya siapa? Sampel, Pak. Sampel. Oke. Dari sampel. Gak fokus kon nonton tulisan iki. Keburu-buru ae. Menguji parameter suatu sampel ngono lho. Sama dengan suatu harga tertentu. Saya kalau membuat buku ini, ya, kalau saya membuat buku ini bukan karena nafsu saya, tapi dengan pengetahuan saya dari referensi-referensi yang di luar sana. Saya membaca referensi yang di luar sana. Saya membaca referensi selain buku ini. Saya berpendapat gini, ya, saya ingin menguji apakah rata-rata penjualan, ya. Penjualan roti apa iki? Roti kacang, Pak. Bener roti kacang. Terus dibuka ta datae. Ayo. Aku ngudong nulis kendor awakmu. Iya, Pak. Benar, Pak. Roti kacang, Pak. Itu, Pak. Ini kata ujian Rek. Zamanku wis kepoyo-poyo ini kamu ya. Waktu ujian pabrik ngono misalnya zamanku ini sekalian wis nangis tok iki paling. Sing lanang wis ngompol ya paling. Gak kuat ini apa? Pendirian kalian ini mudah diombang-ambing ini. Kenapa sih kamu lihat ini? Kenapa orang mudah diombang-ambing itu kenapa? Kamu pikirin gitu. Kenapa kira-kira? Nggak yakin. Gimana caranya punya keyakinan yang kuat itu? Belajar, Pak. Ilmu. Punya ilmu. Nek kowe duwe ilmu, kon iso bedakno ndi sing bener sing salah. Gak atik ngomong koyo ninja mau mandek ono jeda sehingga kamu ragu-ragu.
Ya tak pangan nin kamu nin kayak gitu nin waktu ujian nin. Tak lahap kamu dengan devour itu. Dengan sukacita saya akan melahap itu ya keraguan-raguanmu ini. Zaman dulu kayak gitu ujian itu. Dikejar. Sudah tahu di mana kelemahan kalian itu. Nah, itu loh. Nah, ini kalau saya bikin soal, saya akan membuat soal seperti ini. Ingin menguji apakah rata-rata apa? Rata-rata penjualan, Pak. Penjualan apa? Penjualan roti kacang, Pak. Ya. Apakah sama dengan Sama apa? Dengan Apakah nilai tertentu apa? Nilai tertentu ini apa? 333, Pak. Oke. Fokus ya itu ya. Diulangi lagi ya. Apakah ya kan menguji nih, menguji ya, menguji Apakah rata-rata penjualan roti kacang sama dengan 333 buah? Nah, gitu loh. Iku tulisan, nek gak mbok tulis ngilang itu terevaporasi ilmunya. Ojo males nulis. Tulisan iku bukumu itu. Orek-orekan bukumu itu. Kalau pertanyaannya itu jawabannya gimana? Gimana jawabannya? Tadi ini apa ya? Berarti balik ke yang kesimpulan tadi, Pak. Jawabannya Oke. apa? Kamu sudah tahu ini. Menguji kesimpulan, pakai uji T salah satunya. Kamu udah tahu bahwa itu gimana? Ya, kita kan tahu Pak, H0-nya kan ditolak. Terus, maka Berarti apa? maka rata-rata penjualan roti kacang tidak sama dengan 333 buah, Pak. Nah, gitu, cerdas. Fokus ya gitu jawabannya itu. Nggak ada jeda. Intonasi ini kuat. Belajar seperti itu jawab. Berubah kalian ini. Kalian bukan anak-anak SMA lagi. Bukan operator kayak D3 itu. Kamu SIG, berbanggalah itu. Wes, kamu tak ajari ilmu iki, dadi wong berilmu. Kamu caranya gitu, ya digudoi ini. Ya, ini pentingnya orang berilmu itu, pentingnya orang berilmu itu, pentingnya orang berilmu itu. Dia nggak akan goyah. Dia tahu ilmunya, dia bisa membedakan mana yang benar atau enggak. Kebanyakan orang kayak gini, kamu tahu benernya itu salah, ya sudah nggak ada usah diikuti. Meskipun kebanyakan orang ke sana, kebanyakan manusia ke sana, kamu tahu ilmunya itu salah, ya sudah nggak usah diikuti. Itu orang berilmu, Rek. Saya juga sama lihat buku ini. Saya menghargai sekali buku ini, bagus ya. Tapi pada beberapa ya bahasan dia terpeleset. Saya tidak menghina, ya. Saya menghormati beliaunya, tapi tak luruskan bagian mana sing saya nggak setuju. Saya meluruskan itu bukan karena nafsu saya, enggak. Ada dasarnya. Coba kamu lihat buku-buku liane itu. Bagaimana membahas uji T satu sampel nanti. Bagaimana definisi uji T satu sampel di buku-buku lain itu. Belajar ya kamu. Belajar. Jangan dibuang-buang waktu kamu. Terus, cara pengambilan kedua. Cara pengambilan keputusan kedua yaitu berdasar nilai probabilitas. Jika itu loh 79 itu loh. Probabilitas lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, Pak. Terus? Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Oke. Saya tunjukkan ya sekarang. Misalnya 250. Gimana probabilitasnya? Ayo tunjukkan output-nya.
Nah, ketok wis gak dipelajari. 0,000. Kali itu dolim ini, dolim. Jadi belajar dulu Pak, sebelum kelas Pak. Bohong. Dolim kamu itu sama dosenmu itu. Dolim, kamu punya janji ke saya. Saya kan belajar dulu Pak. Saya kan belajar dulu Pak. Omong kosong. Yang mana ini? Probabilitasnya itu yang mana? Yang SIG 2 toilet itu Pak. Di tabel one sample test. SIG itu apa sih? Singkatan apa? Signifikansi atau probabilitas. Ya. Berapa nilai di situ? 5%. Kalau yang di buku 0,0000. Itu loh di situ loh. Tabelnya itu berapa? 0,962. Bandingkan dengan 0,05. Berarti lebih besar, Pak. Lebih besar. Lebih besar berarti HO-nya diterima. Yuk ingat ini. Foto enggak ini? Saya ini fokus ya. Ini fokus ya. Fokus ya. Fokus ya. Ini H0-nya diterima ya dengan nilai probabilitas ya. Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau tadi dengan T output, gimana? T outputnya 0,048. T hitungnya berapa? T hitung berapa? T hitungnya tadi, ini data yang 250 atau 333, Pak? 250 dulu. 250 tadi, sorry, tadi T hitungnya. Tadi T hitungnya berapa ya? Itu 0,048. 0,048. Tadi T tabelnya itu 2,2. Berarti diterima, Pak. Diterima. Oke, Karena kamu punya dua cara ini. Satu dengan T hitung T tabel, kedua dengan probabilitas. Keduanya memiliki kesimpulan yang sama atau beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama-sama diterima, Pak. Sama-sama diterima. Jangan Berarti ada jeda, ya, Pak. Jangan ada jeda jawab aku ini. Kamu melatih diri kamu untuk dikasih pertanyaan saat ujian. Ya, oke. Sekarang kalau di buku dengan 333 ya, nilai probabilitasnya berapa? 0,000. Pak. Sehingga ditolak, Pak. Kesimpulannya juga sama, Pak. Kalau pakai metode yang T hitung sama T tabel, Pak. Kesimpulannya yaitu dengan tadi persoalan di atas sama-sama ditolak, Pak. Ya, iya. Kesimpulannya apa? Nanti. Maka kesimpulannya adalah berarti kesimpulannya adalah rata-rata penjualan roti kacang tidak sama dengan 333 buah, Pak. Oke, ya gitu. Sesimpel itu loh. Iya, Pak. Ilmiah itu. Dan harus berbekas ini ya. Berbekas sekali itu. Sama halnya nanti saya bisa menanyakan itu. Coba klausulnya perbandingan antara T output dan T tabel. Wes nggak usah nonton di yang besar mana yang kecil, wes di luar kepala. Oh, nek T output lebih besar dari T tabel maka diterima apa enggak ya? Diterima enggak? Oh, keliru itu, ketinggalan kereta jauh. Nah, ini nanti sebelum tidur ya, langsung ini dipelajari lagi. Tontonan mana iki? Ongko-ongkone. Oh, nek T output lebih besar dari T tabel maka H0 diterima, Pak. Terima. Sorry, ditolak, Pak. Kalau T output lebih besar dari T tabel maka ditolak, Pak. Ya wes. Oke, sekarang T sampel uji T 2 sampel bebas. Ini mesti ini bukaan, saya ingin kalian buka ini aja SPSS. Apian buka SPSS aja programnya ini. Saya ingin kamu mempraktek. Ya, Pak.
Ya, silakan.